Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan Mbak Sela. Kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat box untuk sepatu rajut yang sudah saya buat kemarin. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel saya ini, mohon dukungannya untuk selalu subscribe dan selalu mendukung channel saya ini agar saya bisa menampilkan tutorial yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita langsung saja ya ke pembuatannya. Bahan yang saya gunakan di sini adalah kertas jasmin. Kebetulan saya punya stok kertas jasmin yang lumayan banyak, jadi saya pergunakan kertas jasmin. Tapi kalau teman-teman tidak punya kertas jasmin, boleh menggunakan karton yang jenis lain. Ada juga penggaris, pensil, gunting, dan plastik OPP motif yang untuk saya gunakan sebagai penutupnya. Di sini juga saya siapkan double tape untuk merekatkan atau melem, dan juga cutter. Nah, untuk sebagai awal kita ukur dulu kapasitas untuk sepatunya ya. Di sini saya menggunakan penggaris dan saya akan ukur. Dan saya mendapatkan ukuran 12 cm. Tapi di sini saya lebihkan setengah senti ya. Jadi semua ukurannya ini 12,5 cm. Supaya sepatunya nggak ngepres banget dalam boxnya ya. Jadi saya lebihkan setengah sentimeter. Untuk ketinggian boxnya saya mengambil ukuran 5 cm. Jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu mepet rendahnya. Saya ambil ukuran 5 cm. Lalu saya buat ukuran 12,5 cm. Kemudian 5 cm lagi. Kita lakukan juga hal yang sama di bagian bawah, yaitu 5 cm, 12,5 cm, dan 5 cm. Nah, lalu kita hubungkan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Kita buat garis sebagai penanda atau batas ukuran. Di bagian ini juga kita buat 5 cm. Dari samping kiri dan dari samping kanan juga kita ambil setengah 5 cm. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama juga di bagian bawah ini. Kita buat 5 cm dari sisi kiri dan 5 cm dari sisi kanan. Kemudian kita buat garis dari titik-titik yang sudah kita buat. Nah, kita sudah dapat bagian alas. Kita gunting kelebihan kertasnya. Lalu dengan bantuan penggaris saya akan melipat bagian garis yang sudah saya buat tadi. Menggunakan mistar atau apa saja yang bisa membantu untuk lipatannya lebih lurus gitu ya teman-teman. Mengikuti garis. Pokoknya kita pakai aja bahan yang kita punya, yang tersedia. Jadi bisa menggunakan mistar atau apa saja yang bisa membantu kita melipat bagian ini agar lebih lurus.
Lalu kita gunting bagian yang sudah kita lipat tadi. Nah, ikuti seperti di video ini ya teman-teman. Kita ukur dulu untuk sepatunya, sudah pas ya teman-teman. Nah, bagian yang kita gunting ini kita lipat untuk membentuk satu box. Nah, untuk itu saya menggunakan double tape. Di bagian yang sudah kita gunting tadi kita pasang double tape-nya. Saya lebih suka memakai double tape daripada menggunakan lem atau sejenisnya, karena menurut saya menggunakan double tape ini jauh lebih rapi hasilnya. Kita tempelkan di semua bagian yang sudah kita gunting tadi ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada suara yang berisik, soalnya sekarang lagi hujan, di luar lagi hujan deras, jadi mohon maaf kalau agak kedengaran suara hujannya. Nah, ini kebetulan teman saya order sepatu, jadi makanya saya kasih bonus dengan boxnya biar sepatunya lebih cantik dan bisa untuk dijadikan kado juga. Jadi buat teman-teman yang ingin buat kado untuk teman-teman yang akikahan atau yang ulang tahun, bisa membuat box ini sebagai wadah untuk kadonya. Teman-teman bisa menggunakan bahan lain ya, seperti karton yang lebih tebal bisa. Kalau untuk ukuran gift yang agak berat, kalau sepatu rajut ini kan lumayan ringan. Jadi cukup dengan kertas seperti ini sudah bisa. Nah, kotak alasnya udah jadi ya teman-teman. Kita coba untuk isi sepatunya dan udah pas. Jadi kita tinggal membuat penutupnya lagi. Nah, untuk penutupnya saya menggunakan kertas yang sama. Lalu kita akan mulai mengukur. Bagian penutup ini saya hanya mengambil 4,5 cm ya teman-teman. Kalau yang alasnya tadi kan 5 cm, kalau yang ini saya buat 4,5 cm karena kebetulan untuk ukuran kertas jasminnya tidak mencukupi kalau saya menggunakan ukuran 5 cm. Jadi kalau teman-teman punya karton yang lebih besar bisa menggunakan 5 cm juga. Saya di sini hanya menyesuaikan dengan kertas yang saya punya. Nah, kita ukur dulu 4,5 cm, lalu kita buat 12,8. Jadi 12,8 itu saya lebihkan 3 mili ya, karena yang tadi kan 12,5, 12,5, jadi saya agak lebihkan untuk penutupnya 12,8, karena penutup harus agak lebih besar sedikit supaya penutupnya bisa masuk gitu ya. Jadi penutupnya agak saya lebihkan kurang lebih 3 mm. Jadi kalau yang alasnya 12,5, penutupnya ini saya buat 12,8. Kita lebihkan 3 mm. Nah, kita garis, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi.
Kita lakukan hal yang sama di bagian bawah sini. Lalu kita ukur lagi untuk bagian yang ini ya teman-teman, kita ukur juga 4,5 cm. Tapi kita ambil patokan dulu yang 5 ya. Kita buat dulu titik di 5 cm. Kita ukur dulu, kita ambil dulu bagian yang seperti di alas. Kita ukur dulu untuk bagian dalamnya ya. Kita pakai ukuran yang pertama dulu 5 cm. Nah, lalu kita ukur bagian dalamnya. Kita ukur dulu bagian dalamnya atau bagian tengahnya, itu kita mendapat ukuran 11 cm. Nah, di sini saya akan lebihkan juga karena saya akan mengambil 4,5. Nah, seperti ini kita patokan, jadi kita ambil 11,5 ya, karena yang tadi itu 11, kita ambil 11,5. Kita lebihkan karena ini bagian tutupnya, kita lebihkan 11,3 mm. Lalu kita buat di sini 4,5. Ini anak saya juga lagi mengganggu. Nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga punya anak. Nah, kita melakukan juga hal yang sama di bagian bawah sini, 4,5 cm, 11,3, lalu 4,5 cm. Nanti kelebihannya kita akan gunting. Kita garis dulu titik-titik yang sudah kita buat. Nah, kita sudah selesai membuat garis dari penutupnya. Lalu kita akan buat garis juga untuk bagian tengahnya, akan kita lubangi. Kita ambil ukuran 2,5 cm dari setiap sudutnya, kanan kiri. Kita ambil ukuran 2,5 cm seperti ini. Lalu kita hubungkan garis yang sudah kita buat dari titik-titik yang sudah kita buat. Kita buat garis ya teman-teman untuk menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat sebanyak 4 kali. Kita buat 2,5 cm. Kita garis. Nah, bagian tengah itu kita akan cutter ya, kita akan potong menggunakan cutter agar lebih rapi. Kelebihan kertasnya juga kita akan gunting. Nah, ini kita sudah menggunting kelebihan kertas dan juga kita sudah menggunakan cutter untuk melubangi bagian tengah yang akan kita tutupi dengan plastik OPP motif. Jadi seperti memberikan efek kaca untuk di bagian penutup boxnya. Kita rapikan dulu. Nah, lalu kita berikan double tape juga untuk merekatkan bagian plastiknya. Kita letakkan double tape di keempat sisinya. Lalu kita ukur plastiknya, plastik OPP ini. Ini plastiknya bisa teman-teman dapatkan di marketplace atau bisa menggunakan plastik untuk parcel juga bisa. Sesuai dengan bahan yang teman-teman punya. Jadi kalau tidak punya plastik OPP seperti ini, teman-teman bisa menggunakan plastik untuk parcel yang bermotif supaya lebih kelihatan cantik. Nah, kita sudah ukur, kita sudah tempelkan dan hasilnya seperti ini. Kelihatan cantik ya teman-teman, jadi memberikan efek kaca atau transparan untuk sepatunya.
Nah, untuk garis-garis yang sudah kita buat tadi kita lakukan seperti tadi ya teman-teman, dengan dibantu dengan penggaris kita lipat di keempat sisi dari kertas yang kita sudah potong seperti ini untuk sebagai penutup dari boxnya. Keempat sisi kita lipat. Nah, setelah kita lipat seperti tadi, kita gunting lagi untuk bagian sisinya ya. Untuk kita buat penutupnya, lalu kita tempelkan dengan double tape-nya. Kita gunting dulu. Lalu kita akan tempelkan double tape-nya. Bagian yang sudah kita gunting ini. Nah, kita sudah tempelkan double tape-nya, kita lepaskan perekatnya dulu. Satu persatu. Nah, sudah jadi ya, kita sudah tempelkan dan kotak atau box sepatunya sudah jadi, dan kita coba pasang dulu penutupnya. Nah, udah pas ya teman-teman kotaknya, dan box sepatu rajutnya sudah jadi. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.